Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Heru Nurgiansah, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila Yuridis Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Hendrika Anggraini Malombewa dengan NPM 241443028 dari kelas 24A, Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan hasil UTS dari mata kuliah Pancasila Yuridis Kewarganegaraan. Pertanyaannya, apakah kedudukan Pancasila sebagai asas fundamental norm benar-benar operasional dalam sistem hukum di Indonesia atau hanya berhenti sebagai konsep normatif? Menurut saya, dalam teori hukum, Pancasila sering dipahami sebagai asas fundamental norm atau disebut sebagai norma dasar negara yang kalau dibandingkan dengan teori Grundnorm dari Hans Kelsen berarti Pancasila menjadi sumber tertinggi yang memberi dasar bagi semua hukum di Indonesia. Dalam logika Kelsen, semua aturan hukum harus berjenjang dan berpuncak pada satu norma dasar. Di Indonesia, posisi itu ditempati oleh Pancasila yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan di bawahnya. Secara konsep, ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya simbol, tetapi seharusnya menjadi dasar operasional dalam membentuk dan menilai hukum. Namun dalam praktiknya, sering terjadi bahwa hubungan ini tidak berjalan sempurna karena tidak semua peraturan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila. Secara yuridis, kedudukan Pancasila mengharuskan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan berlandaskan nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Artinya, hukum tidak boleh hanya sah secara formal, tetapi juga harus benar secara moral. Namun, dalam kenyataan pasca reformasi, masih ditemukan inkonsistensi regulasi seperti aturan yang tumpang tindih atau kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi daripada keadilan sosial. Ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar hukum belum sepenuhnya dijadikan pedoman substantif, melainkan kadang hanya dijadikan sebagai legitimasi formal. Kemudian dalam praktik ketatanegaraan pasca reformasi, Indonesia memang sudah berusaha menerapkan prinsip negara hukum seperti adanya pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan sistem peradilan yang lebih terbuka. Namun penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan negara hukum Pancasila. Demokrasi yang berjalan seringkali masih bersifat prosedural, misalnya hanya fokus pada pemilu, tetapi belum sepenuhnya menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kasus korupsi, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan bahwa nilai Pancasila belum sepenuhnya hidup dalam praktik hukum dan politik. Terkait dengan hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM, Pancasila sebenarnya memiliki posisi yang unik. Di satu sisi, Indonesia mengakui prinsip HAM universal seperti kebebasan yang berpendapat dan beragama. Namun di sisi lain, Pancasila, khususnya sila pertama, menekankan nilai ketuhanan. Hal ini kadang menimbulkan ketegangan, misalnya dalam isu kebebasan berekspresi yang dianggap bertentangan dengan nilai moral atau agama. Idealnya, Pancasila menjadi jembatan yang menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab moral, sehingga HAM tidak dijalankan secara bebas tanpa batas, tetapi juga ditekankan secara berlebihan. Peran penting dalam menjaga nilai Pancasila dalam sistem hukum dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tidak langsung juga berarti menjaga agar hukum tetap sejalan dengan nilai Pancasila. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi berusaha menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan keadilan substantif, bukan sekadar aturan formal. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada integritas hakim dan konsistensi dalam menafsirkan nilai Pancasila itu sendiri.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai stats fundamental norm secara konsep sudah sangat kuat, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya operasional. Pancasila seringkali masih berada pada level normatif atau disebut dengan ideal, sementara penerapannya dalam hukum dan kebijakan belum konsisten. Menurut pandangan saya, tantangan utama penegakan hukum di Indonesia bukan terletak pada kelemahan norma, karena secara konsep Pancasila dan konstitusinya sudah cukup baik. Masalah yang paling dominan justru ada pada kelemahan institusi dan budaya hukum. Kelemahan institusi terlihat dari masih adanya korupsi, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan kurangnya profesionalisme aparat. Sementara itu, kelemahan budaya hukum terlihat dari rendahnya kesadaran masyarakat dan elit terhadap hukum, misalnya masih adanya praktik suap, pelanggaran aturan, atau penggunaan hukum untuk kepentingan pribadi. Contoh konkretnya bisa dilihat dari kasus korupsi yang terus berulang, meskipun aturan hukumnya sudah jelas dan tegas. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tetapi pada bagaimana aturan itu dijalankan dan dihormati. Oleh karena itu, agar Pancasila benar-benar menjadi operasional dalam sistem hukum, perlu penguatan integritas lembaga, penegakan hukum yang konsisten, serta pembangunan budaya hukum yang menjunjung nilai keadilan dan kejujuran. Sekian hasil yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan yang tidak sengaja saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.